Fenomena alam yang biasanya terjadi memang merupakan sebuah kejadian yang tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dan di mana akan terjadi. Bukan peristiwa yang main-main. Fenomena alam seringkali mengakibatkan adanya kerusakan infrastruktur, bahkan sampai mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Tim On The Spot pun sudah berhasil merangkum fenomena-fenomena alam paling dahsyat yang terjadi di dunia. Kira-kira di mana sajakah? Dan sedahsyat apakah fenomena alam yang terjadi? Berikut rangkumannya khas On The Spot. Letusan gunung berapi memang merupakan salah satu bencana alam yang begitu dahsyat. Material yang keluar dari letusan tersebut bisa berdampak sangat serius, seperti meratakan beberapa wilayah sekitar gunung api, hingga jatuhnya korban jiwa yang bisa berjumlah hingga puluhan ribu jiwa. Salah satu gunung api yang letusannya punya dampak sangat serius adalah Gunung Pelée yang terletak di kota Saint-Pierre, Prancis. Dan letusan gunung api ini digadang-gadang sebagai letusan terparah sepanjang abad ke-20. Pagi hari di tanggal 8 Mei 1902, tepatnya pukul 8:02 waktu setempat, material gunung berapi itu menerjang kota yang dijuluki Paris of the Caribbean dan membuatnya rata dengan tanah. Bangunan-bangunan megah yang ada di sana habis tersapu lahar dan menjadi puing-puing gosong. Sebanyak 30.000 penduduknya mati lemas atau tewas karena luka bakar. Dan mencengangkan lagi pemirsa, dari seluruh warga kota, hanya 3 orang sajalah yang berhasil selamat dari peristiwa maut ini. Ketiga orang yang berhasil terselamatkan tersebut adalah pembuat sepatu bernama Leon Compère-Leandre, yang kedua seorang gadis yang bernama Havivra de Avril. Ajaibnya ia berhasil terselamatkan usai bersembunyi di dalam gua setelah sebelumnya ia tersapu tsunami akibat letusan Gunung Pelée. Dan yang terakhir adalah seorang narapidana bernama Louis Auguste Cheparis yang berhasil selamat saat berada di dalam penjara. Pada saat letusan terjadi, terlihat semburan asap tebal yang ternyata memiliki suhu yang sangat mematikan. Diperkirakan mencapai 2000 derajat Fahrenheit atau sekitar 1093 derajat Celcius. Usai kejadian, Saint-Pierre kini menjadi sebuah desa di Pulau Martinique dan telah berubah menjadi daerah pariwisata. Gunung Pelée pun kabarnya kini sudah tidak aktif lagi. Beberapa puluh tahun sebelum Gunung Pelée meletus, ternyata ada juga gunung yang memiliki letusan lebih dahsyat dan gunung api tersebut berada di Indonesia. Ya, gunung api tersebut adalah Gunung Tambora yang memiliki letusan sangat dahsyat pada tahun 1815. Bahkan akibat letusan tersebut sampai bisa mengakibatkan cuaca ekstrim yang melanda bumi dan membuat Napoleon Bonaparte yang saat itu sedang berperang pun menjadi kalah. Letusan paling dahsyat pun terjadi pada pukul 7 pagi di tanggal 10 April 1815. Seluruh isi perut gunung seakan keluar dan bunyi letusannya pun terdengar hingga ke Sumatera. Karena dahsyatnya letusan ini, Gunung Tambora yang mulanya menjulang setinggi 4.300 meter di bawah permukaan laut, terpangkas sampai tersisa setinggi 2.772 meter di bawah permukaan laut. Karena ledakannya begitu dahsyat, peristiwa ini pun menelan korban jiwa sedikitnya 71.000 orang dengan 11.000 hingga 12.000 diantaranya merupakan korban langsung dari letusan. Masih teringat jelas di ingatan kita tragedi tsunami yang terjadi di penghujung tahun 2004 silam. Wilayah Aceh dan sebagian pesisir barat Sumatera Utara hancur karena terjangan gelombang tsunami. Peristiwa yang diawali dengan gempa besar ini berujung dengan tewasnya korban sebanyak 230.000 jiwa. Di Aceh sendiri tercatat sebanyak 170.000 korban meninggal dunia. Jutaan rumah hancur akibat gempa dan hempasan gelombang tsunami. Tak hanya di Aceh, gelombang tsunami pun menerjang di beberapa titik lokasi pantai Sri Lanka, India, dan juga Thailand.
Tsunami Aceh terjadi karena interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa besar yang mempunyai magnitudo 9,0 berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 km ini tergolong gempa dangkal, namun menimbulkan gelombang tsunami. Gempa ini pun disebut-sebut sebagai bencana paling mematikan pada abad ke-21. Disebut-sebut sebagai bencana tsunami terparah, tinggi gelombang tsunami yang menerjang daratan dan masuk ke dalam kota diperkirakan setinggi 30 meter. Kecepatannya pun mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Tsunami tinggi ini melanda seluruh pantai barat Aceh, Sumatera bagian utara, bahkan pantai-pantai Sri Lanka, India, Thailand, Malaysia, Somalia, Bangladesh, Maladewa, dan Kepulauan Kokos. Semoga fenomena alam seperti ini tidak akan terjadi lagi ya pemirsa. Tornado merupakan salah satu fenomena alam yang mengerikan. Tornado muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas dan bagian ujung yang menyentuh bumi menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Terlihat begitu besar dan menyeramkan, tornado sendiri memiliki kecepatan angin 177 km per jam. Sedangkan beberapa tornado yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Tornado umumnya terjadi di Amerika Serikat, Kanada bagian selatan, selatan tengah dan timur Asia, timur tengah Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru. Menjadi salah satu negara yang sering mengalami terjadinya tornado, ternyata tornado paling dahsyat pernah terjadi di Amerika Serikat, tepatnya pada bulan Maret 1925. Tri-State Tornado adalah tornado paling mematikan yang merobek-robek daratan utama di Amerika Serikat. Terjadi selama 3,5 jam. Tornado ini menewaskan 700 orang dan menghancurkan lebih dari 15.000 rumah di wilayah Illinois, Indiana, dan Missouri, Amerika Serikat. Pemirsa, melihat tornado angin saja rasanya sudah membuat takut. Namun belum lama ini ada fenomena yang lebih mengerikan lagi, yaitu peristiwa tornado api yang terjadi di California pada bulan Juli tahun 2018 silam. Kejadian yang berawal dari kebakaran hutan di California itu menjadi semakin mengerikan saat angin kencang membentuk tornado api yang mampu membakar pohon-pohon dan membalikan mobil-mobil. Fenomena alam yang merupakan peristiwa langka ini menewaskan sedikitnya 2 orang dan harus membuat puluhan ribu orang mengungsi dari rumah mereka. Tidak hanya itu, bencana yang disebut sebagai kebakaran Carr itu telah menghancurkan lebih dari 500 struktur dan mengancam ribuan rumah lainnya. Terlihat begitu ganas dan mengerikan, pusaran api atau tornado api itu adalah vortex udara, debu, dan api yang berputar cepat. Tornado api terbentuk saat udara panas mulai berputar dan membentuk vortex yang menaikkan api dan membakar serpihan pohon. Dan parahnya lagi pemirsa, tornado api dapat mencapai ketinggian puluhan meter dan suhu hingga 1090 derajat Celcius. Fenomena alam dahsyat selanjutnya adalah banjir bandang yang terjadi di Venezuela pada pertengahan Desember tahun 1999 silam. Saat itu wilayah Venezuela sebelah utara mengalami hujan yang sangat deras selama berhari-hari. Akibatnya banyak sekali sungai yang meluap. Belum lagi gelombang laut yang tinggi juga banyak mengirim air ke daratan. Tidak hanya air, banjir ini juga bercampur dengan lumpur. Bencana ini pun menjadi semakin mengerikan setelah banyak sekali orang yang tak bisa menyelamatkan diri karena terisolasi. Jumlah korban jiwa akibat musibah ini diperkirakan mencapai puluhan ribu dan banyak juga korban hilang. Tidak hanya korban jiwa, akibat banjir ini banyak bangunan yang rusak
Dan kabarnya kerugian yang dialami Venezuela mencapai 3,5 miliar dolar atau sekitar 49,47 triliun rupiah. Dan pemirsa, itulah update informasi mengenai fenomena alam paling dahsyat versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot untuk update informasimu dari dalam dan luar negeri. Bulan madu adalah kado manis dari sebuah pernikahan. Tak jarang pasangan merencanakan bulan madu jauh-jauh hari sebelum pernikahan. Tak terkecuali kalangan selebritis ya pemirsa. Tak ingin bulan madu yang biasa-biasa saja, selebriti ini melakukan perjalanan bulan madu yang nyentrik. Seperti apa? Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi ya. Thank you udah jadi cowok yang setia and Kalau kebanyakan santai